atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Selamat pagi semuanya, hari ini kita akan belajar Pancasila tapi bukan di dalam kelas. Wah, belajar di luar kelas, seru banget Pak. Iya Lina, karena Pancasila nggak cuma ada di buku. Kalau saya minta mencari contoh nyata penerapan nilai-nilai Pancasila di sekitar kita, sore nanti kita diskusi hasilnya di lapangan ya. Berarti itu Pak, belajar sambil jalan-jalan nih Pak ya. Tapi tetap serius ya, soalnya ini tentang jati diri bangsa kita. Coba lihat, petugas itu bekerja tanpa disuruh. Itu termasuk Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju, karena semua orang punya tanggung jawab. Sekecil apapun, buat kebaikan bersama. Dan kita harus menghargai pekerjaan mereka, karena itu termasuk kemanusiaan. Lihat Budi, langsung turun tangan. Kadang diam-diam, dia paling memahami makna Pancasila. Bud, kamu percaya nggak kalau nilai sila ketiga kita, Persatuan Indonesia, mulai luntur di generasi kita? Bukan luntur, tapi sering terlupakan. Orang sekarang masih banyak membela kelompoknya sendiri. Berarti kita generasi muda harus nunjukin cara yang benar. Mulai dari tidak saling nyalahin cuma karena beda pendapat. Iya, persatuan itu bukan tentang kesamaan, tapi tentang saling menghargai atau menghormati perbedaan. Pak, saya masih bingung, kenapa sih Pancasila disebut sebagai dasar negara, bukannya ideologi saja? Karena dasar negara itu fondasi tempat berdirinya Indonesia. Kalau fondasinya hilang, rumahnya roboh. Pancasila itu bukan teori, tapi arah hidup bangsa. Jadi, tugas kita sebagai mahasiswa itu menjaga fondasinya ya? Tepat sekali. Dan menjaga bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Itu siap. Baik, sekarang ceritakan apa saja yang kalian lakukan hari ini. Saya belajar kalau nilai kemanusiaan dan keadilan itu bisa ditemukan di mana saja, asalkan kita peduli. Dan Pancasila itu hidup dalam perbuatan kecil, kayak menolong, membantu dan berbuat baik. Izin Pak, saya belajar kalau persatuan itu butuh sabar dan pengertian, bukan cuma slogan aja. Kalau kita jalani nilainya, Indonesia akan kuat. Saya baru sadar kalau Pancasila itu bukan ketinggalan zaman, malahan cocok buat zaman sekarang. Memahami esensinya, Pancasila akan selalu hidup selama kalian menjadikannya pedoman. Hari ini sampai menyenangkan ya. Ternyata belajar di luar ruangan itu lebih enak ternyata. Iya, kita nggak cuma belajar, tapi juga merasakannya. Kalau semua orang sadar maknanya,
Indonesia tidak akan goyah. Pelajaran hari ini bakal saya ingat terus. Ini yang saya harapkan. Kalian bukan hanya sekedar mahasiswa, tetapi sebagai penerus bangsa. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga dasar persatuan kita. Selama Pancasila hidup di hati, Indonesia akan tegak berdiri. Mari jaga Pancasila, jaga Indonesia. 5 sila, 1 jiwa, 1 Indonesia. Sila, jiwa bangsa, pedoman kita untuk selamanya. Berbeda-beda tetapi tetap satu karena kita bernaung di bawah Pancasila. Sudah 80 tahun Indonesia merdeka dengan ideologi Pancasila yang kita ketahui. Sebagai falsafah ataupun dasar negara kita, pencapaian kedaulatan kemerdekaan itu tidak terlepas dari kaum muda yang turut berjuang hingga tetes darah penghabisan. Sudah seharusnya kita menyumbangkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Tapi kenyataannya sampai saat ini pengalaman nilai-nilai Pancasila telah berkurang. Di manakah nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi umat beragama seakan tak ada lagi? Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab hingga kita masih saling mengucilkan? Di manakah nilai persatuan Indonesia jika semangat nasionalisme sudah mulai luntur? Di manakah nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan jika masih mementingkan kepentingan pribadi? Dan di manakah nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial masih nampak jelas di depan mata kita? Marilah kita terapkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai detik ini dan seterusnya. Marilah kita lihat kembali perjuangan para pendiri bangsa ini ketika mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan tantangan yang tidak mudah. Karena selama masih mendapatkan banyak nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ketika itulah nilai Pancasila sedang diuji ketahanannya. Kita ketahui nilai-nilai Pancasila sangatlah sempurna dan sangat tepat diterapkan hingga saat ini. Pancasila dibentuk bukan hanya untuk ideologi sesaat, tetapi Pancasila dibentuk untuk ideologi yang maju ke depan dan dapat hidup bersama. Intinya adalah nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Lewat Pancasila, kita yang terdiri dari beragam suku, budaya, bahasa, dan agama dapat bersatu dalam satu atap Indonesia. Pancasila membuat perbedaan menjadi kekayaan. Pancasila merajut keragaman menjadi keindahan. Pancasila itu menyatukan.